kan aku nanya, Mas penduduk di pulau ini berapa? Itu dia bilang penduduknya itu nggak sampai 2000 orang. Sedangkan yang nonton itu puluhan ribu. Kisah horor Ivan Seventeen di saat perform di salah satu kota. Dan ia juga kerap merasakan kejadian horor lainnya di saat live di Instagram. Ada suara yang sangat seram dan ada penampakan juga di sana yang sangat aneh, bikin bulu kuduk merinding. Dan Ivan Seventeen juga pernah mengalami kejadian yang jauh lebih seram lagi. Ia pernah manggung di tengah-tengah penonton yang sangat aneh. Konon katanya, penonton itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten semi, segmen misteri. Pada cerita kali ini, kita beralih ke artis lokal dari Indonesia. Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin padaku. Kalian pasti sudah tahu siapa yang akan saya bahas. Salah satu band papan atas dari Indonesia. Ia vokalis dari Seventeen. Ya, kalian pasti sudah tahu, karena awal-awal video sudah saya jelaskan cluenya. Ia bernama Rivian Fajarsyah. Biasa dikenal dengan sebutan Ivan, vokalis dari Seventeen. Sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman subscribe, like, komen, dan share channel ini. Saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih. Langsung saja, anggap aja aneh Ivan Seventeen yang merasakan kejadian tersebut. Ada apa di belakang? Jangan nonton sendiri. Seperti cerita di awal-awal video, sebelumnya saya merasakan kejadian aneh di IG Instastory. Saya juga pernah mengalami kejadian yang sangat seram di saat saya perform di salah satu kota. Ini sudah pernah saya ceritakan di vlog Ria Ricis. Saya pernah perform di salah satu kota. Mohon maaf, demi kenyamanan bersama, saya merahasiakan kota tersebut. Awal mula, konser berjalan seperti biasa, normal, tidak ada kendala, dan disaksikan puluhan ribu penonton. Itu sangat ramai sekali. Alhamdulillah, singkat cerita, manggung saya dengan Seventeen sudah clear. Tapi ada kejadian yang menurut saya agak sedikit aneh dan ganjil. Saya bertanya dalam hati, kok tadi di saat manggung perasaan ramai banget seperti puluhan ribu penonton. Tapi setelah manggung clear, kenapa tiba-tiba langsung menjadi sepi? Setelah saya konfirmasi dengan panitia yang mengadakan konser tersebut, ternyata masyarakat di pulau itu tidak lebih dari 2000 jiwa. Nah loh, jika masyarakat di sana kurang dari 2000 orang, gak mungkin kan semuanya hadir untuk menonton konser kami. Belum lagi ada orang tua yang sudah lansia, dan ibu-ibu hamil serta anak-anak kecil dan lain-lain. Gak mungkin mereka ikut nonton konser kami secara live. Ya katakanlah, mungkin yang hadir setengahnya dari 2000 orang itu. Tapi kok tadi seperti puluhan ribu orang yang menonton konser kami? Masa iya sih sebagian besar penontonnya yang menyaksikan penampilan Seventeen band saya? Masa makhluk halus? Waktu itu Seventeen manggung, yang nonton kan rame banget sih, malam-malam itu rame banget. Ibaratnya itu penontonnya tuh kayak puluhan ribu gitu. Terus selesai manggung, kita langsung ke belakang, langsung pergi, maksudnya langsung jalan gitu ya, naik mobil. Itu ternyata langsung sepi, jadi kayak sepi aja gitu. Nah terus kan aku nanya, Mas penduduk di pulau ini berapa? Itu dia bilang penduduknya itu nggak sampai 2000 orang. Sedangkan yang nonton itu puluhan ribu. Seolah-olah tuh kayak ada orang lain gitu, ada makhluk lain yang memang nonton di pertunjukan. Dan baru-baru ini kisah horor juga dialami oleh saya pribadi di saat saya melakukan live Instagram. Di tepi kolam renang, ternyata ada suara yang mengerikan yang bikin bulu kuduk saya berdiri. Dan ada juga penampakan sosok yang terekam di sana. Di saat saya asik live di Instagram, menyapa penggemar saya di hotel dekat bandara di tepi kolam renang, tepatnya pada pukul jam 12:30 malam. Di awal juga saya sudah merasakan perasaan yang sangat aneh, seperti tidak nyaman di sana. Saya berusaha buat enjoy aja,
tidak saya hiraukan. Ternyata ada sesuatu yang susah untuk dijelaskan. Dan saya pun dengan berat hati harus pergi dari lokasi kolam renang itu. Oke, jadi gini penjelasan awalnya. Jadi karena pesawat delay gara-gara asap, kita akhirnya harus stay 1 malam lagi di Balikpapan. Di hotel dekat bandara. Karena gabut akhirnya iseng pergi ke pool lantai 5 dan live di sana. Suasananya sepi, tidak ada satu orang pun di sana. Sekitar jam 12:30 malam. Dengan angin yang sepoi-sepoi banget. Dan di belakangku ada bukit dan hutan yang cukup gelap. Dan ternyata kisah horor pun dimulai saat aku ngebahas soal cara menjaga suara. Di saat aku ingin mengakhiri live di Instagram, itu kedengarannya ada suara kayak burung kalkun kecil saut-sautan. Dan di belakangku muncul suara-suara kayak menggeram. Tapi melengking dan itu berkali-kali. Perasaanku sudah mulai tidak nyaman nih. Tapi aku berusaha profesional di depan penggemarku. Aku masih lanjut untuk live. Setelah aku merasakan hal yang aneh di sana, ada rasa yang dimana susah untuk dijelaskan kepada penggemarku yang menyaksikan aku live di Instagram malam itu. Dengan berat hati dong, aku akhiri live aku dan aku langsung lari terbirit-birit. Setelah perasaanku sudah agak sedikit aman dan nyaman, aku mulai penasaran dengan hasil live semalam. Aku lihat lagi deh live itu. Dan di saat aku lihat lagi live yang semalam, ternyata di awal-awalnya ada suara heh sekitar 2 atau 3 kalian dah. Cara ngejaga suara. Awalnya aku berpikir itu suara nafasku sendiri yang tertangkap speaker HP. Tapi ternyata sebelum dan sesudah itu nggak ada suara yang serupa saat aku ngomong. Wallahu a'lam bishawab deh itu suara apaan. Tapi di ending aku live, ada 2 titik lampu di belakangku seperti 2 mata yang ingin menerkamku dari balik dinding. Dan aku ulang-ulangin lagi dong videonya. Dan aku perhatiin lagi lebih detail lagi. Ternyata ada yang tidak beres di sana semalam di saat aku live di Instagram. Nanti gue jawab kenal sama Budi Doremi nanti gue jawab. Jadi perbedaan antara vokalis dengan player lainnya yang lainnya fans. Akhirnya live yang tadi malam itu viral dan fans aku meminta aku untuk klarifikasi. Akhirnya aku buat klarifikasi di IG ku. Subhanallah, ternyata makhluk astral tidak memandang bulu ya. Mau dia tuh orang biasa, orang kaya, orang miskin, raja, bahkan artis sekalipun ia ganggu. Wallahu a'lam bishawab. Pesan dari cerita ini, awali dengan bismillah di setiap kita melakukan aktivitas apapun. Insya Allah, Allah akan menjaga kita di setiap aktivitas kita. Insya Allah. Bagi kalian yang memiliki cerita seram dan ingin diangkat kisahnya, bisa kirim lewat email purnomobudi25@gmail.com atau bisa DM ke IG @bp_hatta. Saya BP Hatta, mohon maaf dan izin pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.